Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar Ananda kelas 3 semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak benda ya. Bagaimana sebuah benda bisa bergerak? Kalau makhluk hidup bergerak kan dengan cara berjalan, berlari ya. Nah, kalau benda mati bagaimana dia bergerak? Nah, ternyata benda bergerak itu karena ada tenaga yang menggerakkannya ya. Jadi kalau benda mati itu tidak bisa bergerak sendiri, harus ada tenaga yang menggerakkannya. Nah, kemudian gerak benda itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan cara menggelinding. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang bentuknya bulat, bundar, dan seperti tabung. Contohnya, bola atau kelereng yang kamu lemparkan pada permukaan lantai, maka kelereng tersebut akan menggelinding. Macam gerak yang kedua adalah dengan cara berputar. Nah, gerak benda berputar ini hampir sama dengan gerak menggelinding. Namun, pada gerak berputar, benda yang bergerak tetap berada pada porosnya. Poros berfungsi sebagai sumbu gerak. Yang mana sih yang poros itu? Nah, poros itu ini yang Budani kasih tanda telunjuk ya. Ini loh tengah-tengahnya. Contoh gerak benda dengan cara berputar itu banyak ya, yaitu kincir angin, kincir air, kipas angin, gerak roda sepeda, dan jarum jam. Jenis gerak benda selanjutnya yang ketiga adalah memantul. Nah, memantul ini biasanya terjadi pada benda-benda yang terbuat dari karet atau yang berbentuk bulat. Contohnya adalah bola basket, bola sepak, bola karet, bola bekel, dan lain-lain. Contohnya pada gambar ya, ketika bola dilemparkan ke dinding, dia akan kembali lagi ke arah kita yang disebut memantul. Jenis gerak benda yang keempat adalah mengalir. Pernah dibahas di kelas 2 bahwa yang punya sifat mengalir itu ada pada jenis benda, yaitu berupa benda cair dan benda gas ya. Nah, benda air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun pada foto ini. Contoh lainnya adalah gas LPG. Nah, gas LPG ini mengalir dari tabung gas LPG yang tekanannya tinggi menuju ke selang yang punya tekanannya rendah. Macam gerak benda yang terakhir yang kelima adalah jatuh. Nah, contohnya adalah pensil jatuh dari atas meja, buah jatuh dari pohonnya, air hujan dari langit, dan lain-lain. Nah, benda dapat bergerak jatuh apabila terdapat perbedaan ketinggian. Benda jatuh pasti ke bawah menuju permukaan bumi karena mempunyai berat. Baik, Budani ulang kembali ya. Jadi, macam-macam gerak benda itu ada 5. Yang pertama menggelinding, yang kedua berputar, yang ketiga memantul, yang keempat mengalir, yang terakhir yang kelima adalah jatuh. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama adalah bentuk benda. Nah, pada gerak menggelinding, benda berbentuk bulat seperti bola atau kelereng, ya, seperti pada gambar, akan menggelinding lebih cepat dibandingkan benda yang berbentuk tabung atau kubus. Kemudian pada gerak jatuh, benda yang lebih berat akan lebih jatuh daripada yang lebih ringan. Hal yang kedua yang mempengaruhi gerak benda adalah berat ringan benda. Pada gerak jatuh, benda yang lebih berat akan lebih cepat jatuh daripada yang lebih ringan. Contohnya adalah pada gambar adalah batu dan kapas. Batu ketika dilempar akan lebih cepat jatuhnya ketimbang kapas ya.
Yang mempengaruhi gerak benda yang terakhir yaitu permukaan benda. Semakin halus dan licin sebuah permukaan benda, maka akan semakin mempermudah gerak benda yang ada di atasnya. Contohnya pada gambar ya. Balok A di permukaan kasar, balok B di permukaan halus. Yang lebih cepat meluncur pastinya adalah balok B karena di atas permukaan yang halus. Alhamdulillah dicukupkan sampai di sini materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh Ananda kelas 3 semuanya. Apabila ada hal yang ingin tanyakan, silakan bertanya via Wapri. Budha ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.